wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, teman-teman 11 NS Girls, semoga kalian senantiasa sehat, stay health, and stay happy. Walaupun saat ini keadaan di Kalimantan Selatan sedang banjir ya, banjir di beberapa tempat, banyak tempat. Termasuk tempat Mister ini tinggal sejengkal lagi airnya masuk ke rumah. Mohon doanya ya, kita sama-sama berdoa semoga senantiasa aman saja. Oke, baik, sebelum kita mulai, yuk kita persiapkan dulu buku catatan dan pulpennya. Please prepare your notes and pen and show me on your camera. Tunjukin ke kamera, Kak Jar. Ya. Tunjukkan catatannya di kamera ya, biar Mister bisa melihat. Kamera saya nggak ada background, kamera saya pakai background, Sir, nggak bisa kelihatan. Ya, hilangin dulu backgroundnya ya. Atau aktifin aja nggak apa-apa, biar Mister lihat. Aura juga oke, sip. Thank you Aura, udah terlihat. Dila ya sudah. Yang lain yuk tunjukin dulu. Jana, oke, udah kelihatan Jana, thank you. Teman-teman yang lain, Desire, Rojwa, Eka, Ica, Sarifa, iya, sip. Desire, thank you. Oke. Hai Alia, where is your notes? Kemana nih Alia? Ini kok hilang tau-tau. Well, anyway, let's start our class today by having a prayer. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Okay, let's start. I will share my screen to you. Kelihatan nggak? PPT Mister. Can you see my PowerPoint on your screen? Oke, kelihatan ya. Ini yang jawab Akila doang nih. How about the others? Masih loading kata. Nggak kelihatan, Sir. Nggak kelihatan ya? Udah. Oh sudah, oke baik. Sudah kelihatan. Thank you Nurjana. Oh Kamsal jaringannya hilang. Mudah-mudahan segera balik lagi ya jaringannya. Oke, well, mari kita mulai dengan mendiskusikan have you ever see something burn? Pernahkah kalian melihat suatu benda terbakar? Atau mengalaminya sendiri secara langsung atau secara virtual? Di seberang rumah saya, Sir. Pernah ya? Aura pernah. Ini Aura doang nih ya yang pernah ya? Oh ya, Nisa pernah juga. Oke. Kamu Eka nggak bisa masuk jaringan katanya. Mudah-mudahan segera balik.
Oke, noted ya, Miftah Eka sama Hansa tadi. Hansa udah balik, Hansa. Oke, Eka dan Hansa, jaringan. Oke, kebanyakan sudah pernah ya. Nah, kira-kira ketika ada api gitu ya, apa saja sih benda-benda yang bisa terbakar? Sebutkan, ayo. Benda-benda apa aja? Kayu, oke. Apalagi? Kayu, kertas, plastik, kain, oke. Ada lagi nggak nih? Karet, baik. Aduh. Uang, uang dibakar. Bisa sih emang, oke. Banyak ya, banyak benda-benda yang bisa terbakar. Kalau yang nggak bisa kebakar apa? Air, ya air, oke. Kalau hati bisa terbakar nggak ya? Bagaimana dengan hati? Hatinya terbakar ya? Oh, tentu bisa. Well, bisa dijual ya ampun. Iya tuh hati ayam. Bagaimana dengan hatimu, Dila? Pernah terbakar hatinya? Siapa di sini hatinya yang pernah terbakar? Well, anyway, intermezzo aja itu ya. Kita yang sekarang membicarakan terbakar secara fisik, secara nyata itu ya, bukan psikologis. Well, sebenarnya ada lagi benar-benar bisa terbakar. Kenapa nih dengan laptop saya? Mohon maaf ya, tentang laptop saya nih. Alamak! Aduh. Ya, tunggu bentar ya. Stop working nih. Stop share dulu deh, Sir. Oke, harap tenang, harap tenang. Mohon maaf, PPT Mister tiba-tiba ngehang. Mister restart dulu ininya, PPT-nya. Oke. Wait, hang on. Wait second. Ya, lagi dibuka ya. Oke, sedang membuka. Yes. Oke, sorry for the inconvenience. Mister share screen lagi. Oke, mudah-mudahan nanti lancar ya. Ada gangguan lagi. Tanda-tanda disuruh nggak belajar. Bisa jadi disuruh istirahat ya. Well, selama ini bisa dilanjutkan, mari kita lanjutkan. Nah ya tadi kan udah nyebut banyak, tapi sebenarnya ada satu lagi yang pasti bisa dibakar. Fuel, bahan bakar. Gitu ya. Bahan bakar. Ada yang bentuknya cair, oil. Ada juga yang bentuknya padat, coal. Atau kalau biasa kalian mungkin pernah bakar sate, nah itu pakai arang ya. Sedikit mirip dengan coal tapi berbeda. Nah sekarang let's discuss. Karena bahan bakar ada dua macam nih, oil sama coal. Yang nggak cuma dua macam sih, cuma saya sebutkan dua ini, oil sama coal. Namun, kenapa yang sering dipakai
untuk bahan bakar kendaraan itu oil ya, bukan coal ya. Padahal kan sama-sama bisa menghasilkan energi. Any idea? Kira-kira apa ya? Please share your thought. Nanti aja. Ah, sorry tadi tetangga. Batu bara lebih mahal. Well, let's see. Karena oil cair. Oh, kenapa kalau cair, Jihan? Coal padat ya, oil cair, benar. Kalau cair, kenapa dia lebih dipilih? Sebenarnya ada kok alat transportasi yang pakai coal dulu ya, tapi ya. Kereta uap. Wah, itu pakai coal. Tapi kenapa sekarang yang dipakai itu adalah cair? Mesin untuk proses biar jadi energinya kan beda. Oh, energinya beda ya. Mesinnya atau energinya yang beda nih? Mesinnya. Lebih mudah pembakarannya. Wih. Iya nggak sih? Ada yang setuju nggak sama Jana nih? Lebih mudah pembakarannya. Ribet kalau pakai batu bara, Sir. Oh, bagian mana ribetnya? Mungkin bisa dispesifikkan ya, ribetnya bagian mana. Oke, udah berapa ya? Ada yang mesinnya sekarang beda, Sir. Kan kalau perkembangan mesin itu kan ada alasan ya. Oh, dulu pakai batu bara, sekarang ada lagi yang lebih enak nih, pakai oil, makanya mesinnya diganti oil. Oh ini ribet karena kalau batu bara mesti dibakar dulu, nggak kayak bensin tinggal masukin. Oh gitu ya. Oke. Batu bara perlu dimasukin juga tapi ya, dibakar dulu. Tapi anyway, sekedar info saja ya. Di bensin pada motor misalnya, ketika mau dijalankan itu sebenarnya bensinnya dibakar juga di dalam. Jadi nggak cuma dimasukin, dibakar juga, sama-sama dibakar. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah, seru? Oke. Kalau menurut Allah yang bikin mudah apa itu ya? Atau yang bikin susah apa? Call-nya. Oke. Kalau saya simpulkan dari pembahasan ini, dari kalian adalah prosesnya lebih mudah oil daripada coal gitu ya. Entah mudah pembakarannya, mudah dalam hal penggunaannya. Well, so far saya setuju dengan kalian, tapi sedikit kemudahannya sedikit berbeda. Ini reaksi yang terjadi nih kalau oil dibakar. Kalau ini coal dibakar reaksinya. As you can see, the reaction is different. So, kemudahannya juga. Reaksi pembakaran oil atau minyak itu lebih cepat daripada pembakaran coal. Jadi lebih mudah terbakar oil nih, ternyata. Ya, kalau misalnya kalian mau nyoba bandingkan gitu ya, minyak kalian percikan api, butuh berapa lama untuk terbakar? Langsung ya, set. Kalau coal perlu berapa lama tuh dikontakkan dengan api? Oil lebih cepat. Nah, makin cepat juga, jadi motor atau kendaraan langsung bisa dipakai, nggak perlu nunggu dulu coalnya terbakar. Gitu ya. Well, since we talk about lebih mudah terbakar, lebih mudah reaksi terjadi, salah satu aspek kemudahan reaksi itu adalah tentang kecepatan. And this will be discussed in our new chapter, so-called laju reaksi. Ya, nah jadi bab besar kita yang pertama di semester ini adalah laju reaksi. Seberapa cepat suatu reaksi itu terjadi. Nah, itu laju reaksi ya. The next question is, gimana cara menyatakan laju reaksi secara kuantitatif agar bisa diukur gitu ya. Kalau ketinggian kan misal ya, ketinggian bisa diukur dengan meter. Sekian meter, 10 meter gitu, dengan 12 meter ada ukurannya, ada skalanya.
Misal suhu, biasa kalian masuk mall gitu kan, mungkin di termogan dulu, oh 37, sekian, 36, sekian. Ada ukurannya. Nah, bagaimana dengan laju reaksi? Mari kita lihat dulu reaksi-reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Mas Ami, ada yang pernah Mas Ami? Menurut kalian gimana sih cara menyatakan seberapa cepat mie itu dimasak? Gimana caranya kalian menyatakannya? Secara angka. Pernah lah, apalagi hujan-hujan gini. Oh, di sana hujan juga ya? Sama, kok bisa sama ya? Jangan-jangan. Gimana? Kalian menyatakan seberapa cepat mie masak dari yang mentah sampai yang matang. Gimana cara menyatakannya kalian? Atau nggak harus mie deh, contoh lain. Bakar sate. Seberapa cepat sate ini dari mentah menjadi masak? Gimana cara menyatakan lajunya? Any idea? Please share your thought. Think about it for maybe half of minutes. Pikirkan kira-kira kalau misal ditanya, seberapa cepat kamu masak mie? Seberapa cepat kamu bakar sate sampai matang? Kira-kira apa ya kalau bisa dia jawab dengan angka itu, angka yang seperti apa? Atau proses yang lain? Manggang kue, gitu ya, membuat tape. Nah, kira-kira gimana cara menyatakan seberapa cepat proses-proses ini terjadi? Kalau Aura biasanya masak mie seberapa cepat? Halo, cek suara saya kedengaran nggak ya? Atau koneksi? Kedengaran, Sir. Kedengaran ya? Oke, kalau kedengaran, please answer my question. Share your thought, tidak perlu takut salah atau let's discuss. Apa pertanyaannya tadi, Sir? Oh, pertanyaannya kedengaran ya? Pertanyaannya adalah ini, masak mie, bakar sate, manggang kue. Kalau kalian diminta untuk menyatakan seberapa cepat kalian masak mie, seberapa cepat kalian bakar sate, seberapa cepat kalian manggang kue, nah itu biasanya menggunakan apa ya? Yang bisa diangkakan, yang bisa diskalakan. Tergantung apinya. Gimana, Jana? Tergantung apa sih? Seberapa cepat? Menyatakannya seberapa cepat gimana? Kalau misalnya kecepatan gitu ya, saya mengendarai motor, Tergantung seberapa bahannya. cepat kamu mengendarai Yang motor? cepat matang atau 60 enggak? km per jam gitu. Kalau motor ya. Nah kalau mie, kalau sate, itu gimana kira-kira, Jan? Tergantung bahannya. Tergantung bahannya. No, bukan tergantung bahannya. Bukan, saya tidak menanyakan tergantung apa. Tapi bagaimana menyatakannya. Oh ini Jihan mengusulkan waktunya. Gimana Jihan kalau waktunya? Misal masak mie nih, kira-kira seberapa cepat kalau pakai waktunya? 3 menit. 3 menit, oke, 3 menit. Kalau bakar sate? Yang udah pakai bumbu, Ya, yang udah pakai bumbu boleh. 10 sampai 15 menit lah. 10 sampai 15 menit, oke. Dari dua ini terlihat ya perbedaannya. Seberapa cepat masak mie, seberapa cepat bakar sate, terlihat perbedaannya. Kalau manggang kue, pernah nggak ada yang pernah manggang kue? Mengoven kue, kira-kira seberapa cepat nih? 30 menit. Ya, 30 menit ya.
Oke, dari jawaban-jawaban Jannah antara 3 proses ini, udah ada angka-angkanya, ya kan? Mana yang paling cepat? Mana yang paling cepat? Antara masak mie, bakar sate, dan manggang kue. Based on the quantity that Jihan suggested and Jannah answered. Hello? Are you guys there or my voice is... Nah, Sir membuat tape kah? Halo? Apa? Membuat tape kah waktunya? No. What I'm asking, dari masak mie, kemudian bakar sate, kemudian manggang kue, dengan adanya angka-angka ini, mana yang prosesnya paling cepat? Masak nih. Mie. Why? Kenapa Dila masak mie yang paling cepat? Karena waktunya paling sebentar. Karena waktunya paling sebentar, angkanya paling kecil. See? That is called quantity, kuantitas. Jadi ketika menyatakan suatu nilai yang kuantitatif, ada ukurannya. Nah, untuk reaksi kimia, mungkin untuk proses-proses ini, kalian menyatakannya bisa dalam menit, waktu. Di dalam reaksi kimia, kita menyatakan laju reaksi dengan definisi ini. Ada 2 cara. Yang pertama adalah penurunan konsentrasi R ini reaktan, P ini produk, gitu ya. Persatuan waktu. Kalau reaktan penurunan, kalau produk kenaikan. Jadi ada 2 cara menyatakannya. Oke, silakan sampai sini bisa dicatat terlebih dahulu. How we state the measure of laju reaksi. Bagaimana kita menyatakan ukuran dari laju reaksi. Silakan dicatat, ini secara matematis seperti ini. Yang di dalam box atau yang tulisan, Sir? Iya, Alfa, kenapa Alfa? Yang di dalam box atau yang tulisan itu? Well, it's the same actually. Laju reaksi itu R kecil. Penurunan konsentrasi R ini delta R ini. Satuan waktu delta T. Well, you can take a notes both or one of them. Bebas, terserah kalian. Yang menurut kalian bisa membantu kalian nanti. Mana yang lebih membantu? Or dua-duanya juga boleh. Tulisan ini, R ini reaktan ya. R-nya artinya reaktan. Reaktan. P ini produk. Reaktan ya. R. Oke, bentar. Tulisan saya ini ya. Reaktan. Reaktan. Reaksi gimana reaktan jadi produk ya. Ada masing-masing reaksi punya kecepatan sendiri-sendiri. Seberapa cepat reaksi itu terjadi dinyatakan dengan laju reaksi. Cara menyatakannya secara kuantitatif menggunakan definisi. Nah, ada 2 definisi. Oke, have you done? Take notes. Lagi.
Have you done? Please confirm me through chat. Tuliskan sudah selesai atau done. Oke, ada yang belum? Silakan dilanjutkan dulu. Desire sudah, baik. Bagaimana dengan yang lain? Ica sudah. Oke. Jihan udah juga. Kita tunggu yang masih belum selesai. Take your time, please. Kalau sudah selesai, silakan konfirmasi ya di kolom chat ya. Baru 3 yang selesai. Oke, udah banyak yang sudah. Oke, sebelum kita melanjutkan dan juga sambil menunggu teman-teman yang belum selesai. Did you notice the differences between equation above and equation below? Apa perbedaan dari persamaan di atas dan di bawah? Sama-sama laju reaksi padahal. Anyone want to share? Please activate your microphone. Plus minus sama yang satunya Ya, Alfa. penurunan, yang satunya penurunan, yang satunya kenaikan. Oke, yang satunya penurunan, satunya kenaikan. Ditandai dengan apa Ya. kalau secara matematis? Plus minus. Plus minus, exactly. Jadi minus ini menyatakan penurunan. Plus ini menyatakan kenaikan. Nanti kita akan lihat, berarti nilai RR sama RP ini nilainya plus atau min? We will see, but before that, let's explore more about this term, konsentrasi. Answer quickly. Kalau misalnya gambarnya seperti ini bulat-bulat ini anggap aja partikel ya. Which one has higher molarity? Atau siapa? Kota mana yang memiliki konsentrasi lebih tinggi? Konsentrasi lebih tinggi. Yang mana? Alvan jawab yang B, bagaimana dengan yang lain? Odila yang B. The others, what about the others? Oke, kalau menurut Dila, halo Dila, can you activate microphone? Oh, konsentrasi itu gimana? Kalau saya lupa, oke. Kenapa Dila jawab B tadi? Lebih banyak bulat-bulatnya. Oh gitu ya, lebih banyak bulat-bulatnya. Oke, thank you Dila. Kalau Alfa, tadi yang jawab 2 orang ya. Alfa, kalau Alfa kenapa jawab yang B Alfa? Sir, berarti molaritas itu yang lebih padat lah, Sir. Oh ya, Jana? Gimana? Yang molekulnya lebih padat gitu loh. I cannot hear your voice. Berarti itu tuh yang konsentrasi molaritasnya yang lebih besar tuh ditentuin dari lebih padat kah? Yang lebih padat gitu. Yap. Dilihat dari yang lebih padat atau yang lebih banyak isinya. Jadi kalau, thank you ya Jana ya. Jadi kayak gitu ya, bagi yang lupa konsentrasi seperti apa. Jadi makin tinggi, konsentrasi itu menyatakan seberapa padat, seberapa banyak suatu zat dalam sebuah ruang. Dalam sebuah volume. A sama B, ruangnya lebih besar yang mana nih? A sama B. Kotaknya lebih gede yang mana? Sama. Sama. Ya sama.
Sama. Isinya padatan yang B. Isinya lebih padat yang B. That's why yang B memiliki konsentrasi lebih tinggi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya, ini ya, misalnya. Nah, yang ini. Mister ganti dulu. Yang B, wadahnya di setengah kalikan. Gitu ya. Jadi yang ini kosong. Kemudian, yang A diisikan 5, yang B diisikan 5 juga. Which one has higher molarity? Yang B. Yang B, kenapa Jana? Karena kan itu ruangannya diperkecil. Isinya? Terus dengan jumlah molekul segitu. Jumlah molekul 5. Exactly. Jadi lebih padat. Ya, karena yang B volumenya dikecilkan, tapi molekul di dalamnya sama kayak yang A. Otomatis siapa yang merasa lebih padat gitu ya? Yang lebih padat. Of course yang B. Gitu ya. Nah, kalau misal sekarang, kalau yang A ditambah 2, jadi yang A 7, yang B 5, volume B tetap setengahnya, volume A tetap utuh. Mana yang lebih tinggi ya kira-kira? Mana yang lebih tinggi konsentrasinya? Any idea? Silakan jawab saja di kolom chat. Menurut kalian mana yang lebih padat? Artinya lebih padat itu adalah konsentrasinya lebih tinggi. Yang A isi 7, yang B isi 5. Tapi volumenya berbeda. Atau ruangnya berbeda. Any idea? No? Okay. To answer this kind of question, mungkin beberapa dari kalian bingung, yang mana ya? Yang A lebih banyak, tapi lebih longgar ruangnya. Yang B lebih kecil ruangannya, tapi lebih dikit juga isinya. Mana yang lebih padat ya? That's why it is very important to define something quantitatively. Seperti konsentrasi juga, laju reaksi juga tadi, konsentrasi pun juga. Bagaimana menyatakannya? Ini. Nah, silakan yang saya kotakan ini dicatat dulu kalau ada simbol yang tidak mengerti. Please ask. Catat dulu ya sebelum mengerjakan nomor 1 sampai 4. Ini buat latihan untuk hari ini sebelum kita melanjutkan ke laju reaksi di pertemuan berikutnya. Ini dulu. Silakan dicatat and try to work on these 4 questions in your notes. Soalnya nggak perlu ditulis ya, soalnya nggak perlu ditulis. The most important thing you need to take notes is this one. Yang Mr. kotakin. Yang A dalam kurung tadi apa, Sir? Yang A dalam kurung, ini cara membacanya adalah molaritas atau konsentrasi dari A. Oke? Berarti itu rumus molaritas. Yes, simbol untuk molaritas. Exactly. Mol A, ya mol A. Volume, volume. That's the symbol. Anyone else? Any question about this formula? A dalam kurung. We read it as molarity of A atau konsentrasi A atau molaritas A.
Yang di bawah itu cuman simbolnya Kak, Sir? Ya, yang di bawah cuma simbolnya. Na itu berarti mol A, V berarti volume. Apakah sudah mencatat rumusnya? Kalau sudah, silakan kerjakan nomor 1 dulu aja. Nomor 1. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan tuliskan di kolom chat private ya, private. Nomor 1 dulu aja. Nomor 1, silakan yang sudah menemukan jawaban. Atau ada pertanyaan, silakan. Nomor 1, itu gimana? Please ask. So I will know what is your difficulty, and I can help. Iya, Sir. Volume satuannya apa? Oh ya, good question. Volume satuannya apa ya? Sebenarnya bisa pakai cc, bisa pakai mililiter, bisa pakai meter kubik, tapi untuk yang di sini, for the sake of standardization, let's use liter ya. Liter. Volume, liter. Mol, tetap mol. Nah, gitu. Silakan kerjakan dulu nomor 1 ya, terutama ya. Kalau nomor 1 belum, jangan pindah ke nomor 2 dulu. Nomor 1 dulu. Selesaikan. Kalau sudah nemu jawabannya, please write it on the chat. Privately ya. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, kita simpan dulu, nanti akan kita bahas. Ditunggu jawaban-jawaban yang lain, nomor 1, nomor 1. Nomor 1 dulu. Udah ada yang 2, udah ada 2 yang jawab. Silakan ditunggu yang lain. Oke, mulai bertambah. Satu demi satu. But not all yet. Oke. Masih ditunggu. Satuan molaritas tadi apa, Sir? Satuan molaritas.
Oke, gini cara menentukan satuan. Na satuannya apa? Mol. 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 Dibagi Molar satuannya apa? per liter lah, Sir. Nah, ini berarti satuannya ini. Mol per liter. Nah, Iya. gitu. Itu ya, itu satuannya. Yang lain, Mister masih menunggu? Baru berapa nih ya yang jawab ya? Udah banyak sih sebenarnya. Cuman belum semua. Ayo, silakan. Ya, nggak harus semua sih. At least 50% ya. Saya menunggu setidaknya 9 orang atau 10 orang yang jawab. Oh, oke, great. Jawabannya nggak ada yang berbeda. Dila, sebutkan jawabannya Dila. 0,4 mol per liter. 0,4 mol per liter. Gimana tuh ngitungnya, Dila? Kok bisa dapat 0,4? Nggak tahu, saya itu aja masuk-masukin angka. Oh ya, gimana tuh masuk-masukinnya? Itu yang mol garam itu jadi mol A, jadi Oh, 0,2. gitu. Ya, Terus terus? per volumenya 500 mili diubah ke liter jadinya 0,5 Oh, ini P liter. berarti Terus ya. dibagi. Terus dibagi. Oke, great. Nah, kalau kalian menuliskan molaritas NaCl, ini FYI aja ya. Kalian bisa menuliskannya dalam kurung NaCl. Nah, ini bacanya konsentrasi NaCl. Sama dengan NaCl per volume. Seperti yang dibilang Dila tadi, mol NaCl-nya 0,2 dibagi volumenya. Ingat, diubah dulu ke liter. Jadi 0,5, 0,2 dibagi 0,5, 0,4. Thank you, Dila. And thanks for the others. Now continue to number 2 and 3. Ya, silakan. Dicoba kerjakan 2 dan 3 dulu. Soalnya nggak perlu ditulis ya. 2 and 3. Kalau sudah selesai bisa dituliskan di kolom chat jawabannya. Nomor 2 dan 3. 2 apa? 3 apa? Ya, sudah ada yang mulai menjawab. Itu jawaban yang lain ya. Oh ya, kimia boleh pakai kalkulator ya, tenang, boleh pakai kalkulator. Jadi kalau kalian hitung-hitung, biar cepat boleh pakai kalkulator. No problem. Nomor 2 dan 3. Sir, kalau misalnya berarti cari molaritas itu sama aja sama yang dalam kurung kotak itu, Kak, Sir? Yes, dalam kurung kotak atau dalam kurung siku ya. Itu molaritasnya. Exactly. Oke. Sudah ada yang menjawab? Tapi tenang, masih sedikit yang jawab. Silakan kalian coba-coba dijawab. Siapa tahu ada jawaban yang berbeda gitu. Oh, bedanya di mana? Gitu. Hmm.
Akila tolong diberikan nomor ya, itu nomor berapa yang jawabannya kamu tulis? Nomor 2 atau 3? Oke. Nomor 2 ya, baik. Oke. Mari coba kita bahas. Kita panggil Desire dulu. Halo Desire. Ya, Sir. Desire nomor 2 jawabannya apa Desire? 0,2 mol per liter. 0,2 mol per liter. Caranya bagaimana nih? Itu mol dibagi volumenya dibagi 1000 supaya dapat jadi liter. Dapat jadinya 0,25. Berarti di bawahnya 0,25, terus molnya berapa? 0,05. Oke, good. Kalau yang nomor 3, Desire, sekalian ya. Itu pindah ruas saja, Serai. Pindah ruas, coba. Gimana dong? Tolong ceritain caranya kayak apa nih? 100 ini apa nih 100? Jadi moralitas. Molaritas, bukan moralitas. 100. Bukan moral. 100. Oh ya. Itu 100 tuh dibagi dulu. Jadi dibagi 1000. Supaya dapat? Terus supaya dapat liter. Liter, oke. Berarti ini volumenya ya. Terus? Terus volume molaritasnya dikali volum. Tuh, kenapa dikali? Gimana tuh caranya tuh? Kok bisa dikali? Supaya dapat apa? Supaya dapat molnya. Oh, gitu ya. Berarti mol sama dengan molaritas dikali volum. Oh, kok dapat ini? Dari mana nih? Rumus dari mana nih? Pindah ruas saja, Serai. Pindah ruas dari yang ini ya, atas ini ya? Ya. Oke, dari atas ini volume pindah ruas ke kiri, jadi dikali volume. Oke, make sense. Berarti molnya berapa nih? A-nya berapa? 0,01. 0,1 dikali 0,1 gitu ya? Ya. 0,01. Satuannya apa, Desiree? Mol. Mol, exactly. Good. Nah, yang mol per liter itu molar ya? Atau simbolnya M, molar, mol per liter. Oke, mungkin untuk kali ini sampai sini dulu aja. Next meeting we will discuss more about laju reaksi since we have finished the concentration or molarity. Any questions before we close our class today? No question? Kayaknya nggak ada lagi, Sir. Well, oke, kalau nggak ada. Oh ya, hampir sejam. Sorry ya. Tadi ada trouble dikit. Thank you for your participations today. Sekian dari Mister. Sorry telat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay. Waalaikumsalam.